Salam sejahtera bagi kita semua, shalom dan selamat pagi. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita akan lanjut pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami bersyukur oleh karena tuntunan Tuhan kami boleh mendapatkan kesempatan menikmati hidup yang baru, nafas hidup yang baru. Kami rindu sebelum memulai akan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau dikuatkan dengan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Minggu tanggal 16 Juni 2024 berjudul Korban yang hampir mati. Ayat tema kita dalam Alkitab tertulis dalam Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, bahkan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi pada hari ini. Kristus adalah dasar dari seluruh tata cara Yahudi. Kematian Habel adalah akibat penolakan Kain untuk menerima rencana Tuhan di sekolah ketaatan. Untuk diselamatkan oleh darah Yesus Kristus yang dilambangkan dengan persembahan korban yang menunjuk kepada Kristus. Kain menolak penumpahan darah yang melambangkan darah Kristus untuk ditumpahkan bagi dunia. Seluruh upacara ini dipersiapkan oleh Allah dan Kristus menjadi dasar dari keseluruhan sistem tersebut. Ini adalah awal dari pekerjaan sebagai kepala sekolah untuk membawa agen-agen manusia yang berdosa kepada perhatian akan Kristus sebagai fondasi dari seluruh tata cara Yahudi. Semua yang melakukan pelayanan yang berkaitan dengan tempat kudus dididik secara terus-menerus dalam hal perantaraan Kristus demi kepentingan umat manusia. Pelayanan ini dirancang untuk menciptakan dalam setiap hati cinta akan hukum Allah, yaitu hukum kerajaannya. Persembahan korban harus menjadi contoh pelajaran tentang kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Korban yang menderita dan hampir mati, yang mengambil ke atas dirinya sendiri dosa kesalahan umat manusia. Dalam perenungan tema besar keselamatan ini, kita melihat karya Kristus. Bukan hanya karunia roh yang dijanjikan, tetapi sifat dan karakter dari pengorbanan dan perantaraan ini adalah juga pokok-pokok yang harus menciptakan di dalam hati kita gagasan-gagasan hukum Allah yang ditinggikan, dikuduskan, dan agung yang tuntunannya berlaku atas setiap umat manusia. Pelanggaran terhadap hukum itu dalam tindakan kecil memakan buah terlarang, membawa akibat kepada umat manusia dan bumi atas ketidaktaatan terhadap hukum suci Allah. Sifat akibat tersebut harus selalu membuat setiap laki-laki dan perempuan takut untuk melakukan tindakan sekecil apapun dalam ketidaktaatan terhadap tuntutan Allah. Harus ada pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan dosa. Dan kita harus menghindari tindakan kecil apapun untuk melewati batas-batas dari ketaatan kepada ketidaktaatan. Allah ingin agar setiap anggota ciptaannya memahami karya besar anak Allah yang tak terbatas dalam memberikan hidupnya demi keselamatan dunia. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu, dunia ini tidak mengenal kita, karena dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Serta Message buku halaman pertama, halaman 233 dan 234. Renungkan lebih dalam, apakah pengorbanan Yesus membuat saya takut untuk berbuat dosa? Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh luar biasa firman yang telah menguatkan kami pada pagi ini. Biarlah ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, bekal untuk kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk hari demi hari lebih setia kepada Tuhan. Bahkan boleh melihat mana yang baik,
dan yang tidak baik untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami dan berkaryalah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.